Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cara untuk meminta tolong atau meminta sesuatu kepada orang lain, atau asking for something. Ya, bagaimana caranya untuk meminta tolong, Bu Guru? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar. Sebelumnya, semua materi yang ada di video ini semuanya diambil atau disitasi dari buku paket bahasa Inggris yang kita gunakan, yaitu Stairway a Fun and Easy English Book for Grade 4 of Elementary Schools. Bagi anak-anak yang sudah punya, bukunya silahkan disiapkan dan dibuka. Bagi yang belum punya, tidak apa-apa, silahkan menyimak video berikut ya. In this lesson, we will learn about how to ask something in a polite way. Atau pada pelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai cara meminta sesuatu dengan sopan. Nah, jadi hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang ada beberapa kosakata baru tentang makanan dan bumbu-bumbu dapur. Kemudian berbicaranya adalah tentang bagaimana cara kita untuk meminta tolong sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain. Lalu nanti juga ada latihan menulis di buku tulis, dan nanti juga ada tugas seperti biasa. Anak-anak sudah siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Silahkan disiapkan bukunya, buku tulis, alat tulis, kemudian disimak ya video berikut. Vocabularies atau kosakata. Kosakata ini ada di halaman 63. Bagi yang tidak ada, disimak saja video ini karena sudah sama dengan seperti yang ada di buku. Nah, kosakata yang pertama ada gambar gula. Gula itu bahasa Inggrisnya adalah sugar. Sugar, gula. Lalu ada garam. Garam itu bahasa Inggrisnya adalah salt. Salt, garam. Lalu sebelahnya garam ada tepung. Bahasa Inggrisnya tepung adalah flour. Flour, tepung. Kemudian setelah tepung ada mentega. Mentega itu bahasa Inggrisnya adalah butter. Butter, butter, mentega. Kemudian setelah mentega ada selai. Bagaimana cara membacanya dari bahasa Inggrisnya selai? Ada yang bisa mungkin? Jam, jam, selai. Setelah itu ada merica. Merica bahasa Inggrisnya adalah pepper. Pepper, pepper, merica. Kemudian ada cuka. Siapa yang suka pakai cuka kalau pas lagi makan bakso, makan mie ayam? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya cuka? Cuka bahasa Inggrisnya adalah vinegar. Vinegar, vinegar, cuka. Kemudian setelah itu ada kecap. Kecap bahasa Inggrisnya adalah soy sauce. Soy sauce. Kecap bahasa Inggrisnya adalah soy sauce. Nah, ini jangan terbalik ya anak-anak. Kalau saus tomat dalam bahasa Inggrisnya adalah ketchup. Tapi kalau kecap kedelai yang kita pakai yang manis itu bahasa Inggrisnya adalah soy sauce. Tapi kalau saus tomat bahasa Inggrisnya adalah ketchup. Kemudian ada chocolate. Chocolate. Chocolate itu coklat.
Nah, ini adalah kosakata baru yang kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak silahkan dihafalkan ya, supaya nanti belajarnya ke depannya bisa lebih mudah karena sudah ada tambahan kosakata baru. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk bertanya dalam bahasa Inggris. Ada dua cara. Yang pertama, can you pass me bla 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 please? Artinya, bisakah Anda mengambilkan bla bla bla? Nah, jadi kata please ini itu kayak tolong gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa membuat kalimatnya lebih sopan. Jadi can you itu artinya bisakah Anda? Pass me itu artinya mengambilkan saya. Titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya itu apa? Titik-titiknya itu benda yang anak-anak inginkan untuk diambilkan ke anak-anak. Maksudnya misalnya anak-anak nih minta tolong ke temannya, bisa nggak kamu ambilin aku coklatnya, atau bisa nggak kamu ambilin aku kecapnya, atau bisa nggak kamu ambilin aku garamnya, gitu ya. Terus cara yang kedua adalah can you give me titik-titik please, artinya bisakah Anda memberikan titik-titik kepada saya? Bisakah Anda memberikan titik-titik kepada saya? Can you itu artinya bisakah Anda? Give me artinya memberikan kepada saya. Titik-titik ini benda yang anak-anak inginkan apa? Apakah coklat ataukah selai? Nah, kemudian diakhiri dengan kata please. Gitu. Nanti kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti setelah ini ada contohnya yang percakapan ya. Nah, lalu bagaimana Bu Guru cara menjawabnya ketika ada seseorang yang meminta tolong kepada kita? Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjawabnya. Cara yang pertama, bisa pakai kata certainly. Certainly itu artinya tentu saja. Ketika ada orang yang minta tolong, bisa nggak kamu ambilin aku ini? Oh iya, tentu saja. Gitu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sama. Bisa kita pakai kata tentu saja, atau bahasa Inggris adalah certainly. Kemudian yang kedua, bisa juga dijawab dengan kalimat here it is. Here it is. Ini loh, misalnya Bu Tika minta tolong siapa? Anak-anak, tolong dong Bu Tika diambilkan coklat. Kemudian ada anak-anak yang menjawab, oh here it is, ini coklatnya. Gitu. Kemudian ada juga, bisa juga dijawab dengan with pleasure. With pleasure atau dengan senang hati. Kemudian yang terakhir juga bisa dijawab dengan yes, sure. Ya, tentu saja. Mirip ya dengan yang tadi pertama yang certainly, tentu saja. Bu, jawabnya harus pakai yang mana? Terserah, bebas anak-anak mau pilih pakai certainly boleh, mau pakai here it is boleh, mau pakai with pleasure boleh, mau pakai yes, sure juga boleh. Terserah dipilih salah satu ya. Nah, materi ini juga ada di buku halaman 66. Supaya lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh percakapannya ya. Nah, ini contohnya. Ada beberapa contoh percakapan di sini. Misalnya, contoh yang pertama. Can you pass me the salt, please? Can you pass me the salt, please? Bisakah Anda mengambilkan saya garam? Can you pass me the salt, please? Bisakah Anda mengambilkan saya garam? Can you, tadi artinya apa? Bisakah Anda? Pass me, artinya mengambilkan saya. The salt, tadi kita udah belajar. Salt itu artinya garam. Jadi kalau disambung, kalimat tersebut artinya adalah, bisakah Anda mengambilkan saya garam? Kemudian yang diajak berbicara menjawab, certainly, atau tentu saja. Gitu. Kemudian contoh yang kedua. Can you pass me the chocolate, please? Can you pass me the chocolate, please? Bisakah Anda mengambilkan saya coklat? Can you artinya bisakah Anda?
pass me artinya mengambilkan saya. The chocolate artinya coklat. Jadi, bisakah Anda mengambilkan saya coklat? Kemudian yang diajak ngomong penjawab, here it is, ini coklatnya. Nah, kemudian ada lagi contoh. Can you pass me the ketchup please? Can you pass me the ketchup please? Bisakah Anda mengambilkan saya saus? Kemudian dijawab, temannya menjawab, with pleasure. With pleasure. Dengan senang hati. Gitu ya, anak-anak. Kemudian ada contoh lagi. Can you give me more jam, please? Can you give me more jam, please? Bisakah Anda memberi saya lebih banyak selai? Can you artinya bisakah Anda? Kemudian give me artinya memberi saya. More jam itu lebih banyak selai. Atau misalnya Bu Guru nih pengen lagi makan roti, terus pengen selainya lebih banyak, jadi Bu Guru minta lagi selainya dari anak-anak. Bisa nggak anak-anak memberi saya lebih banyak selai? Nah, seperti itu sama. Terus dijawab, yes, sure. Iya, tentu saja. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah, can you give me more paper, please? Can you give me more paper, please? Can you artinya, bisakah Anda? Give me artinya memberi saya. More paper, lebih banyak merica. Jadi, kalau digabungkan dalam satu kalimat, artinya, bisakah Anda memberikan saya lebih banyak merica? Kemudian dijawab, here it is. Ini mericanya. Gitu. Contoh ini juga bisa dilihat ya di halaman 65. Mungkin ada pertanyaan anak-anak. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa menghubungi guru ya. Untuk selanjutnya, tugasnya silahkan dikerjakan tugas yang sudah Bu Guru share di grup. Nanti kalau ada kesulitan atau masih ada yang kurang paham, silahkan bisa menghubungi Bu Guru. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, cukup sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Nanti kita bertemu di materi selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.